Coba deh kamu bayangkan, kamu lagi duduk di tengah sebuah gedung pertunjukan yang megah banget. Di depan kamu ada orkestra simfoni klasik. Semuanya tuh sangat teratur, Iya, sangat kaku ya biasanya. bener banget. Ada partitur musik yang presisi, ada konduktor yang kendalinya mutlak, ratusan musisi di sana harus mainin nada persis seperti yang tertulis. Nggak kurang dan ya nggak lebih. Karena kalau ada satu aja pemain biola yang tiba-tiba berimprovisasi, cuma karena dia lagi terbawa suasana, itu nggak bakal dianggap sebagai seni di sana. Nah, itu dia. Itu malah dianggap sebagai kesalahan fatal kan? Model simfoni ini emang elegan, megah, tapi pada dasarnya mereka itu sangat tidak toleran terhadap perubahan yang spontan. Ya, karena semua elemen di orkestra itu memang didesain buat berpusat pada satu kebenaran aja. Kebenaran yang udah ditetapin dari awal sama sang komposer. Nggak ada ruang buat kejutan atau interpretasi baru di luar kendali pusat. Oke, sekarang coba kamu bayangin kamu jalan keluar dari gedung yang kaku itu. Kamu jalan beberapa blok, terus masuk ke sebuah klub jazz bawah tanah. Tempatnya penuh sesak, berasap, dan berisik. Suasananya langsung beda total ya. Beda banget. Di panggung, para musisinya nggak baca kertas apapun. Pemain saksofon lempar melodi, terus pemain bass langsung bereaksi sama ritme itu. Sang drummer tiba-tiba nyampurin pengaruh musik Latin atau Afrika secara spontan. Mereka saling bertabrakan dan berpadu secara real time kan? Benar, mereka nyiptain sesuatu yang benar-benar baru detik itu juga, tanpa ada satupun konduktor yang mendikte. Nah, di sesi bedah materi hari ini, kita akan menjelajahi pemikiran seorang filsuf dan penyair besar dari Karibia, Edward Glissant. Dan pemikiran Glinsan ini sebenarnya adalah panduan buat kita untuk memahami transisi dunia kita saat ini. Transisi dari gedung simfoni yang kaku tadi menuju realitas klub jazz global yang sangat dinamis. Iya, dia ngasih kita sebuah lensa filosofis yang sangat tajam untuk melihat gimana budaya, bahasa, dan identitas individu itu saling bergesekan di era modern. Benar, ini bukan cuma soal teori linguistik yang abstrak ya. Ini cara buat memahami realitas yang kita jalani tiap hari. Itu poin yang penting banget buat ditekankan ke kamu yang lagi dengerin. Karena pas dengar istilah kayak kreolisasi atau filsafat bahasa, mungkin kamu mikir, ini cuma materi kampus yang jauh dari kehidupan nyata. Padahal mah kejadian terus tiap hari. Iya kan? Entah pas kamu lagi scroll media sosial, kerja bareng tim multinasional, atau sekedar ngeliat tren makanan baru. Kamu tuh lagi dibombardir sama percampuran budaya global yang super cepat. Memahami teori Glissan ini bisa bantu kita ngelihat pola di balik semua kekacauan informasi modern ini. Dan kita bakal lihat gimana inovasi yang paling cemerlang justru lahir dari batas-batas pinggiran, bukan dari pusat kekuasaan. Jadi, mari kita mulai dari cara Glissant melihat dunia. Dia nyebut ini pergeseran dari model klasik menuju apa yang dia sebut sebagai chaos monde. Nah, kalau kita lihat sejarah peradaban, terutama peradaban barat yang dominan, mereka itu beroperasi dengan model klasik tadi. Model ini tuh terobsesi banget buat nyari kesatuan internal yang murni dan absolut. Berarti mereka selalu merasa paling universal ya? Tepat banget. Budaya klasik ngerasa cara pandang mereka itu satu-satunya yang benar buat semua orang. Akibatnya, mereka jadi sangat tidak toleran terhadap hal-hal di luar norma mereka. Yang beda harus ditundukkan gitu. Ya, ditundukkan, diasimilasi, atau sekalian disingkirkan. Ini mengingatkan aku sama cetak biru arsitektur gedung pencakar langit yang kaku. Semuanya harus presisi, ada standar baku, dan tukang di lapangan gak boleh improvisasi sama sekali. Melenceng 1 senti aja, bangunannya dianggap cacat. Analogi yang bagus. Sementara Chaos Monde yang dibahas Glissant ini, lebih kerasa kayak koki di dapur masakan fusi. Oh, yang resepnya terus diubah-ubah itu ya? Iya, ada resep awal sih, tapi pas dia cicipin kuahnya, dia tambahin rempah dari India. Terus dia kasih sentuhan teknik masak dari Jepang. Semuanya terus berubah menyesuaikan bahan yang ada. Tapi hasil akhirnya tetap enak dan punya harmoni sendiri, walaupun cara bikinnya kelihatannya berantakan. Bener banget. Makanya istilah chaos monde atau dunia yang kacau ini sering disalahpahami. Pas Glissant pakai kata chaos, dia sama sekali nggak ngomongin kehancuran atau anarki yang merusak.
Jadi bukan kekacauan yang bikin kiamat gitu ya. Bukan, ini tuh sebuah jaringan percampuran yang sangat dinamis. Totalitas di mana segala sesuatu di dunia saling berhubungan dan saling memengaruhi secara terus-menerus. Kekacauan di sini maksudnya kompleksitas yang terus bergerak. Iya, dan di dalam Chaos Mundi ada sebuah keteraturan tersembunyi. Bedanya sama model klasik, keteraturannya itu beroperasi tanpa hierarki absolut. Nggak ada bahasa yang lebih superior gitu ya. Betul, nggak ada bahasa terpilih, dan nggak ada budaya yang berhak jadi raja mutlak. Semua elemen merespon secara setara. Gleason nyebut fenomena ini sebagai ekosmond atau gema dunia. Gema dunia. Jadi maksudnya sesuatu berteriak di satu sudut bumi, terus pantulannya terdengar di sudut lain dalam bentuk yang sedikit beda. Tepat sekali. Setiap komunitas, bahkan tiap individu, akhirnya membentuk gema mereka sendiri. Contoh nyatanya tuh gampang. Kita bisa lihat musik reggae Bob Marley. Oh, yang awalnya dari Karibia itu. Iya, dia nyerap penderitaan historis Karibia, terus menggema jadi simbol perlawanan di seluruh dunia. Atau arsitektur kota Chicago yang maduin baja industri sama seni desain modern? Bahkan perkampungan kumuh kayak favela di Rio de Janeiro juga bisa dibilang gema dunia ya. Padahal mereka kan lahir dari keterpinggiran struktural. Bener banget. Meski dari pinggiran, mereka bisa ngelahirin ritme budaya dan kehidupan sosial yang sangat kaya. Semua ini nyeritain realitas dunia yang saling terhubung tanpa harus tunduk pada satu kebenaran kaku. Oke, ini ngasih kita transisi yang pas banget. Memahami dunia yang dinamis ini ngebawa kita ke bukti sejarah paling kuat dari pemikiran Gleason, yaitu sejarah bahasa Kreol. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Konsep kreolisasi ini kan bukan cuma metafora puitis ya, tapi beneran nyata dalam sejarah. Tapi pas aku baca sumbernya, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Coba kita pikirin sejarah kolonialisme di Amerika. Iya, Spanyol dan Inggris kan menaklukkan wilayah yang sangat luas tuh. Punan yang sama brutalnya dengan yang dibikin Prancis. Tapi kenapa struktur kompromi budaya yang melahirkan bahasa Kriol ini mayoritas muncul di jajanan Prancis, kayak Karibia atau Louisiana? Kenapa nggak terjadi hal yang sama persis di jajahan Inggris atau Spanyol? Pertanyaan kritis yang bagus. Jawaban Gleason ini ngasih analisis yang sangat jeli soal status linguistik negara-negara penjajah di abad ke-16 dan ke-17. Maksudnya status bahasanya waktu itu? Iya. Perbedaan mendasarnya ada di seberapa kaku bahasa para penjajah itu pas mereka mendarat di Amerika. Waktu itu, bahasa Inggris dan Spanyol udah punya struktur yang sangat terpusat dan mapan. Udah dikodifikasi secara ketat ya sama pemerintahnya. Betul, tata bahasanya diawasi ketat sama institusi kekuasaan di ibu kota. Mereka datang dengan keyakinan absolut kalau bahasa mereka itu bahasa universal. Atau pedagang ke Amerika itu belum punya kesatuan normatif. Jadi mereka masih pakai bahasa daerah masing-masing? Iya, orang dari wilayah Britani pakai dialek Breton. Yang dari Normandia pakai dialek Norman. Dialek-dialek provinsi ini beda banget satu sama lain dan belum disatukan jadi satu bahasa nasional yang kaku. Oh, aku ngerti sekarang. Jadi orang Prancis yang datang ke Karibia itu sebenarnya ngebawa keragaman dialek pinggiran dari Eropa juga. Nah, tepat. Dan coba bayangkan situasinya di sistem perkebunan saat itu. Ratusan ribu orang Afrika dari berbagai suku dicabut paksa dari tanah airnya. Mengerikan banget sejarahnya. Mereka dibawa dengan penderitaan luar biasa dan dipaksa kerja di tanah asing, yang sama-sama ada di pinggiran. Betul sekali. Bahasa Afrika yang beragam ketemu sama dialek provinsi Prancis yang juga nggak stabil. Karena butuh banget berkomunikasi untuk bertahan hidup di tengah sistem penindasan yang brutal itu, terjadilah kompromi linguistik. Mereka nggak cuma ngambil bahasa Perancis terus diucapin dengan salah kan? Enggak, mereka nyiptain sintesis yang benar-benar baru. Mereka ngebangun struktur bahasa dengan tata bahasa dan kosakata sendiri yang mewakili pertemuan semua budaya itu secara sejajar. Itulah bahasa Kreol. Ini ironis sejarah yang sangat dalam buat direnungkan. Bahasa Kreol itu nggak lahir di istana yang mewah atau universitas di pusat peradaban. Ia lahir di margin paling luar dari masyarakat. Lahir dari rahim penderitaan sistem perbudakan. Iya, dari tekanan yang berusaha menghancurkan identitas manusia. Tapi nyatanya, manusia malah membuktikan kapasitasnya buat bikin kompromi budaya yang lahirin sesuatu yang hidup dan sama sekali baru. Proses ini nunjukin kalau bahasa itu organisme hidup ya. Dia nyerap trauma sekaligus harapan. Terus gimana nasib bahasa Inggris dan Spanyol yang kaku tadi pas berhadapan sama populasi yang dijajah? Karena mereka kaku, mereka menolak berkompromi. Mereka nggak mau merendahkan diri buat berbaur.
Jadi hasil interaksinya cuma pidgin. Pidgin itu kayak bahasa fungsional dasar aja ya. Ya fungsional, tapi nggak punya kedalaman struktur. Atau cuma jadi dialek turunan yang sering dipandang sebagai bahasa Inggris yang rusak. Mereka nggak ngebikin kesejajaran sintesis kayak Creole. Wah, pemahaman yang luar biasa. Nah, kalau bahasa Kreol ini bukti nyata tangguhnya manusia buat berinovasi, kita sekarang berhadapan sama paradoks modern yang lumayan bikin resah. Ancaman kepunahan bahasa minoritas, ya? Betul. Eksistensi bahasa Kreol dan ribuan bahasa minoritas hari ini kan diambang kepunahan. Dan ancamannya bukan lagi meriam penjajah, tapi mesin dominasi ekonomi dan teknologi global. Tapi, aku mau jadi devil's advocate di sini sebentar. Silakan, silakan. Di dunia yang sekarang geraknya serba cepat, efisiensikan segalanya. Bukankah secara praktis itu jauh lebih baik kalau kita semua umat manusia pakai satu bahasa pengantar aja? Entah itu bahasa Inggris, Mandarin, atau Esperanto. Buat motong biaya terjemahan gitu ya? Iya, kan bisa mempercepat teknologi dan memuluskan perdagangan. Kenapa kita harus repot-repot nyelamatin bahasa lokal di komunitas yang kecil? Argumen efisiensi itu memang logika utamanya globalisasi sekarang. Tapi Gleason dengan tajam ngebedah bahaya di balik ilusi kemudahan itu. Dominasi ekonomi global itu kerjanya memaksakan keseragaman netral. Keseragaman netral gimana tuh maksudnya? Jadi, pas bahasa cuma dipakai sebagai alat transmisi data ekonomi atau instruksi mesin, kayak bahasa bisnis internasional, bahasa itu kehilangan fungsi puitisnya. Ia jadi steril. Oh, karena cuma dipakai buat mindahin info dari titik A ke titik B secepat mungkin ya? Nggak ada ruang buat nuansa emosi? Tepat. Pas bahasa disusutkan jadi sekedar alat efisiensi, kita sebenarnya lagi memiskinkan umat manusia. Gleason ngenalin konsep yang dia sebut fluid equilibrium atau keseimbangan cairan. Kayak keseimbangan alam gitu. Kita tebang semuanya dan ganti jadi padang rumput datar supaya gampang bikin jalan tol, kita memang dapat efisiensi transportasi. Tapi kita kehilangan ekosistem yang ngatur iklim dunia. Betul. Hal yang sama berlaku buat bahasa di dalam Chaos Monde. Multiplisitas atau keragaman bahasa lah yang ngejaga keseimbangan daya imajinasi manusia. Dan kalau bahasa minoritas tergilas, apa dampaknya secara langsung ke komunitas lokalnya? Mereka bakal kehilangan cara mereka memahami dunia. Tiap bahasa itu punya arsitektur pemikirannya sendiri kan? Cara unik buat ngerasain kesedihan, memahami waktu, atau berinteraksi sama alam. Bener juga. Pasti ada kata-kata lokal yang nggak bisa diterjemahin ke bahasa Inggris. Nah, pas bahasa dominan ambil alih, bahasa lokal ini disingkirkan dari ilmu pengetahuan dan pemerintahan. Akhirnya mereka dikerdilkan cuma jadi folklore atau cerita rakyat aja. Cuma jadi pajangan museum masa lalu ya, atau tontonan turis, tanpa diberi peran buat ngebentuk masa depan. Benar. Kita menukar kedalaman pemikiran manusia dengan efisiensi mesin industri. Mengerikan kalau dibayangin. Pertanyaannya sekarang, di hadapan mesin penyeragaman global ini, gimana dong cara bahasa minoritas bertahan? Kan mereka nggak mungkin menang kalau adu kekuatan ekonomi secara frontal. Memang nggak bisa. Tapi senjata pertahanan yang diajuin Gleason ini bukan politik tradisional, melainkan karya sastra dan puisi. Wah, ini kontribusi pemikiran yang revolusioner nih. Puisi bukan cuma hiburan ya? Bukan sama sekali. Sastra bertindak sebagai cermin sekaligus pembentuk yang terus merajut identitas komunitas. Buat ngerti gimana sastra bisa jadi pertahanan, aku pengen pakai analogi dari teks tentang opasitas versus transparansi. Oh, ini analogi favorit saya. Silakan. Jadi bahasa bisnis dan teknologi global itu kan pengen semuanya transparan. Kayak kaca jendela bening, cahaya gampang lewat, jadi apa yang di belakangnya bisa dilihat, diukur, dikontrol, dan dikonsumsi dengan mudah. Supaya gampang diawasi oleh pasar ya. Betul. Tapi sastra dan bahasa minoritas itu bertindak kayak kaca patri di gereja atau bangunan kuno. Itu adalah opasitas. Kita tahu itu kaca, tapi dia punya warna-warni, tekstur, dan lekukan yang rumit. Kaca patri kan nggak ngebiarin pandangan kita nembus gitu aja. Iya, dia memaksa cahaya buat tunduk pada aturannya sendiri. Kita harus berhenti dan ngamatin warnanya. Analogi itu tajam banget nangkep esensi dari hak atas opasitas. Transparansi itu pada dasarnya alat kontrol. Pusat kekuasaan tuh selalu nyoba merefleksikan dunia dengan standar mereka sendiri. Buat mereka, memahami orang lain artinya masukin orang itu ke kotak standar mereka kan? Iya. Sedangkan opasitas adalah penolakan terhadap penyederhanaan itu. Komunitas berhak punya kerumitan yang nggak bisa ditembus atau diasimilasi gampang oleh dunia luar. Dan disinilah fungsi praktis puisi bekerja.
Gelisan pakai istilah yang teknis banget buat puisi, yaitu etnoteknik. Iya, etnoteknik. Kata ini penting karena gabungin unsur etno atau budaya dengan instrumen terapan alias teknik. Gelisan percaya puisi adalah alat diplomasi budaya yang krusial. Cara kerjanya di lapangan gimana tuh? Sastra yang mempertahankan opasitasnya bakal memaksa pembuat kebijakan buat melambat. Misalnya, sebuah komunitas punya puisi yang kuat banget tentang hubungan spiritual mereka sama laut. Berarti kalau ada developer mau bangun proyek di pesisir mereka, developer itu nggak bisa asal gusur pakai cetak biru dari Jakarta atau New York ya? Tepat, mereka dipaksa buat menyesuaikan pembangunan itu sama kebutuhan dan pandangan dunia lokal. Puisinya jadi perisai yang mencegah pembangunan yang merusak identitas. Wow. Dan kalau kita bawa konsep opasitas ini ke industri penerjemahan, ini menantang banget. Pas kita menerjemahkan sastra minoritas ke bahasa Inggris, kita nggak boleh sekedar meratakan bahasanya biar enak dibaca konsumen global. Sangat benar. Menyederhanakan kompleksitas teks asli demi kenyamanan pembaca asing itu sebenarnya bentuk asimilasi yang halus tapi menghancurkan. Penerjemah harus berani menjaga kerumitan budaya aslinya ya. Harus. Karya sastra minoritas berhak mempertahankan struktur kaca patrinya, walau itu bikin pembaca luar mikir lebih keras. Semua obrolan soal sejarah dan perlawanan lewat opasitas ini bermuara ke satu pertanyaan penting. Gimana kita harus memposisikan diri di dunia modern yang kadang brutal ini? Gelisan punya observasi alam yang sangat membumi buat nutup ini. Cerita tentang Pantai Lediawan di Martinique. Iya, coba kita bayangin visualnya. Ada sebuah pantai pasir hitam yang selalu dihantam ombak besar. Terus ada seorang pria bisu yang mondar-mandir di pantai itu. Langkahnya cepat tapi nggak berarah, dia nolak buat ngomong sama siapapun. Apa sebenarnya makna cerita ini? Ada dua sisi yang berlawanan di sini. Pertama, si pria bisu itu. Dia mewakili orang-orang yang merasa kewalahan banget sama kecepatan dunia, sama tuntutan kapitalisme yang terus berisik. Jadi kebisuannya itu bentuk penolakan total ya. Dia narik diri karena capek sama kekacauan. Benar, tapi Gelisan malah ngajak kita buat nggak fokus ke pria itu, melainkan ke pantainya. Pantai Lediamon yang pasir vulkaniknya selalu berubah bentuk itu. Iya, pasir hitam itu didorong ombak keras, terus ditarik lagi ke laut. Bentuk garis pantainya konstan berubah secara kacau, tapi di balik itu ada ritme keseimbangan. Pantainya nggak ngelawan lautan secara kaku ya. Tepat. Dia membiarkan dirinya diubah ombak, tapi pasir vulkanik tetaplah pasir vulkanik. Dia beradaptasi. Gelisan nyaranin kita buat niru pantai itu yang dia sebut sebagai economy of disorder atau ekonomi ketidakteraturan. Ekonomi ketidakteraturan? Ini kan beda banget sama insting kita yang selalu nyari stabil dan zona nyaman. Tapi di era chaos monde, ini yang bikin kita bertahan. Ini soal kelincahan. Daripada mengunci diri di model kaku, atau pasrah membisu kayak pria tadi, kita harus lincah. Kita harus berani meluk kekacauan itu, geser arah pas perlu, merespons perubahan tanpa kehilangan opasitas kita. Kelincahan ini pertahanan paling mutakhir. Kita berenang di arus perubahan dan pakai energinya buat merumuskan ulang diri kita terus-menerus. Menyelaraskan diri sama ritme ombak, bukannya bangun tembok rapuh yang gampang hancur. Mari kita rangkum perjalanan luar biasa ini buat kamu yang mendengarkan. Silakan. Kita udah lihat kalau model dunia yang nyari keseragaman klasik tuh udah usang. Kita hidup di kaos monde yang penuh percampuran. Sejarah bahasa Kreol nunjukin kalau dari tekanan luar biasa sekalipun, manusia bisa nyiptain inovasi kompromi yang tangguh. Sastra menjaga opasitas kita supaya kita nggak cuma jadi angka di algoritma. Kita butuh kelincahan kayak pantai pasir hitam tadi. Nah, sebelum kita selesai, ada satu pemikiran buat kamu renungkan. Gelisan ngebuktiin kalau bahasa yang nolak percampuran bakal mati membeku. Tapi budaya yang kolaborasi bakal hidup terus. Relevan banget buat dunia digital sekarang. Nah, coba kamu perhatiin cara kamu dan teman-temanmu komunikasi di internet hari ini. Pikirin soal slang internet, meme, campur kode antara bahasa daerah, gaul, dan frasa Inggris di media sosial. Yang sering dikritik sama penganut bahasa baku itu ya. Bener. Tapi coba pikir, apakah tanpa sadar kita semua lagi nulis bahasa Kreol digital kita sendiri? Apakah percampuran bahasa di internet ini sebenarnya cara kita ngebangun opasitas buat ngelawan algoritma yang mau bikin kita seragam? Pertanyaan yang sangat provokatif. Kreolisasi emang nggak pernah berhenti, mediumnya aja yang ganti.
Ini adalah cara kita bertahan hidup di Chaos Monde versi abad ke-21. Sesuatu yang layak kamu pikirin hari ini pas kamu login lagi ke media sosial. Kita nggak lagi terkurung di gedung orkestra. Kita semua lagi main di klub jazz global yang partiturnya ditulis ulang tiap hari. Metafora yang sempurna untuk menutup sesi ini. Terima kasih udah mau menyelami pemikiran Edward Gleason bareng kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi materi berikutnya.